Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah perang dingin Ruben Onsu dan Sarwenda yang belum juga menemukan titik terang, tiba-tiba muncul sebuah pemandangan yang kembali mengundang tanda tanya. Sarwenda justru terlihat kembali tampil bersama sang kekasih, Giorgio Antonio. Lantas, mengapa kemesraan ini muncul justru ketika polemik hak asuh anak tengah memanas? Benarkah Sarwenda ingin menunjukkan bahwa hidupnya kini sudah melangkah ke fase baru? Belum reda soal itu, Sarwenda kembali mengundang perhatian lewat video A Day in My Life. Memasak untuk anak, mengantar sekolah, hingga menemani buah hati bermain, sekilas potret kehidupan seorang ibu yang begitu hangat. Namun, mengapa momen sederhana itu justru dituding sebagai pencitraan? Benarkah Sarwenda sedang berusaha membangun citra sebagai ibu yang dekat dengan anak-anak demi memenangkan simpati? Di sisi lain, perang narasi soal hak asuh pun kembali memanas. Ketika kubu Ruben meminta audit penggunaan dana anak, pihak Sarwenda justru mengajukan audit kesehatan terhadap Ruben Onsu. Dan ketika kedua pihak sama-sama merasa memiliki alasan kuat, akankah polemik audit nafkah versus audit kesehatan ini justru semakin menjauhkan Ruben dan Sarwenda dari titik damai? Sementara KPAI ikut menyoroti konflik yang tak kunjung menemukan titik temu, lantas sampai kapan perang narasi ini akan terus berlangsung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah badai konflik hak asuh anak yang kian memanas dan menyita perhatian publik, sebuah pemandangan mengejutkan justru tertangkap kamera. Ya, Sarwenda kedapatan membagikan momen kebersamaannya kembali dengan sang kekasih, Giorgio Antonio, di sebuah acara. Seolah tak ingin terpengaruh oleh kisruh belum usai, Sarwenda dan Gio tampak menikmati momen berdua. Maklum saja, sudah sangat lama sejoli ini tidak mengumbar kemesraan di hadapan publik. Lantas, apa makna di balik kemunculan perdana mereka di tengah perseteruan hak asuh yang masih berlarut-larut? Tak hanya itu, di tengah proses hukum yang masih membayang-bayangi status hak asuh anak-anaknya, Sarwenda kembali menjadi sorotan publik lewat sebuah unggahan video bertajuk A Day in My Life. Dalam video berdurasi lebih dari 2 menit tersebut, Sarwenda memamerkan rutinitas padatnya sebagai ibu tunggal, mulai dari memasak telur bentuk bunga request anak-anak, mengantar sekolah, berkuliah, hingga mendampingi buah hatinya menikmati wahana permainan. Namun, unggahan yang niatnya membagikan kebahagiaan itu justru dibanjiri ragam tudingan pedas netizen. Tak sedikit yang mencurigai aksi Sarwenda sebagai bentuk pencitraan manis demi meluluhkan opini publik dan merebut simpati majelis hakim terkait hak asuh anak. Morning, selamat pagi, mati betul bekal. Sarapan telur hari ini bentuk bunga request anak-anak. Jadi kita beres-beres. Sekarang kita mau hapus kuliah, let's go. Hai Besti.
jadi crispy gitu. Tapi gulanya meleleh. Iya, melted. Gula. Di sisi lain, usai mediasi hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas. Menanggapi rencana pihak Ruben yang ingin mengaudit alokasi dana anak, kuasa hukum Sarwenda, Kris Samsiu, angkat bicara. Kris meluruskan istilah uang nafkah yang kerap disuarakan kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang. Berdasarkan Akta 39, dana dari Ruben bukan sekedar uang nafkah pribadi, melainkan mencakup biaya pemeliharaan tempat tinggal, kesehatan, hingga pendidikan anak. Oleh karena itu, jika audit dilakukan, prosesnya harus menyeluruh, mencakup seluruh komponen biaya tersebut. Pihak Sarwenda menegaskan tak gentar dan siap bersikap terbuka serta transparan mempertanggungjawabkan aliran dana tersebut. Saya meluruskan ya, terkait yang dimaksud Bang Minola itu menurut Akta 39 adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bang Minola itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bang Minola. Jadi bukan nafkah. Nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan ya. Kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Ya, saya pastikan sekali lagi kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bang Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta, yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Atas desakan audit keuangan yang terus digaungkan pihak Ruben Onsu, pihak Sarwenda melayangkan tuntutan balasan yang tak kalah mengejutkan. Kuasa hukum Sarwenda, Kris Samsiu, menegaskan bahwa apabila pihak Ruben Onsu meminta transparansi audit terhadap uang kebutuhan anak, maka pihak Sarwenda juga secara tegas menuntut adanya audit kesehatan secara menyeluruh terhadap Ruben Onsu. Pihak Sarwenda ingin memastikan secara medis dan hukum bahwa Ruben Onsu benar-benar dalam kondisi stamina serta kesehatan yang prima ketika menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah saat mengasuh anak-anak. Terkait dengan apa tadi, syarat ya? Ya, syarat. Syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya, hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Ya, jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja. Ini sudah disampaikan chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan.
tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, setelah itu ternyata belum bisa dilaksanakan ya. Dengan berat hati ya memang pada saat kemarin, jadi gini, Bang Minola kan kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Tak ada di kesepakatan awal namun kini dijadikan syarat utama untuk temui buah hati. Lantas seperti apa? Pihak Ruben Onsu pertanyakan urgensi audit kesehatan. Seperti apa pula fakta mengejutkan yang diungkap usai mediasi buntu? Simak penjelasannya tetap di sini. Pemirsa, pihak Ruben Onsu akhirnya buka suara melalui sang kuasa hukum, Minola Sebayang, guna merespons tuntutan audit kesehatan dari kubu Sarwenda. Minola membongkar bahwa ganjalan utama yang membuat mediasi buntu adalah munculnya draft syarat baru perihal kesehatan tersebut. Sikap kubu Sarwenda ini pun dipertanyakan. Pasalnya, isu kesehatan sama sekali tak tertulis dalam kesepakatan Akta 39. Apalagi secara fakta, Ruben tetap lancar bertemu anak-anak pasca penandatanganan akta tersebut. Minola menilai masyarakat perlu bersikap kritis. Jika kesehatan Ruben dianggap beresiko bagi anak sejak awal, poin itu mestinya sudah masuk dalam klausul perceraian sejak dini. Jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu, pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu, tapi dengan tambahan syarat, ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa, bapaknya nggak lagi flu. Kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar, keinginan bebas, tanpa tekanan, dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang? Saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah Akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta perjanjian? Logika saja kita, diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemas-cemasnya seperti hari ini, dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian? Harusnya diminta. Perselisihan Ruben Onsu dan Sarwenda kini turut memantik perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lembaga tersebut amat menyayangkan perselisihan yang harusnya bersifat privat ini justru terus memanas dan menjadi konsumsi publik. KPAI menegaskan bahwa kepentingan serta kondisi psikologis anak harus tetap diprioritaskan di atas konflik kedua orang tuanya. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari polemik orang dewasa dan tidak sepatutnya ikut terseret, apalagi menjadi sasaran tontonan masyarakat luas. Ya, ini kesekian kalinya ya. Tentu kami sangat menyayangkan ya konflik
dampak perceraian ini ternyata tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan bahkan melebar kemana-mana, dan bahkan anak pun ya ikut terekspos dari situasi di mana sebetulnya ini adalah ranah privat ya, ranah keluarga gitu ya. Tapi lagi-lagi nampaknya sampai detik ini kan belum ada penyelesaian gitu ya. Nah, kami tentu berharap sebetulnya karena kami mendengar juga sedang berlangsung mediasi di pengadilan, kami jalan itu bisa ditempuh sebetulnya, salah satu langkah jangka pendek untuk memastikan penyelesaian isu pengasuhannya gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang muncul hari ini adalah pertengkaran kedua belah pihak, baik Mas R maupun Mbak S ya. Dan ini tentu tidak elok ya bagi contoh-contoh keluarga Indonesia, bagi perlindungan anak kita, dan termasuk juga bagi Ananda yang butuh pengasuhan ya, baik dari bapak maupun dari ibunya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.